Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu yang harus dipulihkan di dalam kehidupan kita adalah pola pikir. Sebab pola pikir itu bisa menentukan bagaimana sikap hati kita, bagaimana perasaan hati kita, apakah kita sukacita, apakah kita punya pengharapan, apakah kita bersemangat atau kita stres. Setiap orang ketika dia senantiasa berpikir positif, maka perkataan yang keluar dari mulutnya selalu positif, tindakannya akan positif. Sebaliknya, apabila dia berpikir negatif, maka perkataan yang keluar dari mulutnya pasti negatif, tindakannya negatif, dan hasilnya negatif. Itu sebabnya ketika kita mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Pola pikir kita harus selaras dengan firman Tuhan. Maka dari itu, setiap yang Tuhan izinkan yang buruk tidak akan membuat kita stres, tidak akan membuat kita kecewa. Ketika suami istri tidak sepaham, banyak kali orang suaminya merasa istrinya terlalu cerewet atau terlalu macam-macam. Ada istri yang menganggap bahwa suaminya itu tidak benar, maka terjadi pertengkaran, perselisihan. Apabila dia berpikir sesuai dengan firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau setiap orang masing-masing, baik suami atau istri, mereka menganggap Tuhan lagi pakai suaminya untuk menajamkan dia, maka dia tidak kecewa, tidak marah dengan tindakan atau perkataan yang tidak nyaman dari suaminya. Dia punya penguasaan diri dan dia akan bersyukur ketika penguasaan diri dia punya, dia lulus daripada ujian itu. Demikian pula dengan istri. Kalau dia menganggap segala sesuatu yang dilakukan suaminya itu Tuhan lagi pakai suaminya untuk menajamkan dia, maka dia mengucap syukur. Dia bisa jaga hatinya, tidak marah dan tidak kecewa. Inilah pola pikir. Berpikir sesuai dengan firman Tuhan, maka setiap apa yang Tuhan izinkan yang buruk tidak akan jadi buruk, karena kita berpikir positif. Saya mau ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu, ya mungkin dalam 1 bulan yang lalu, ada yang sharing dengan saya. Dia sangat stres, dia sangat tertekan, dia rasanya benar-benar rasanya hidupnya mengalami sesuatu yang buruk. Dan ketika saya tanyakan ke dia datang pada saya. Saya bilang, apa masalahnya? Dia bilang dia punya tumor di kandungannya. Kata dokter, tumornya udah besar, antara saya juga lupa 12 apa 15, yang penting di atas 10 cm. Tumornya harus diangkat. Dia setuju untuk boleh dioperasi. Tapi dokter katakan, bukan tumor yang diangkat, tapi rahimnya diangkat. Karena tumor itu sudah melekat pada rahimnya dan tidak akan bisa lepas. Kenapa wanita itu kecewa dan stres? Sebab dia belum menikah. Dia berkata sama saya, dia belum menikah, dia masih pengen punya anak. Kalau rahimnya diangkat, bagaimana dia bisa punya anak? Dia bilang dia rajin ke gereja, dia rajin beribadah, dia hidup benar, kok Tuhan izinkan? Saya katakan begini, kita berdoa. Rancangan Tuhan atas manusia adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ini saya yakin dan percaya, kalau engkau percaya 100% kepada Tuhan, bergantung 100% kepada Tuhan, dan berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah ini. Taruh kata, dia bilang, apakah langsung mujizat tumor saya hilang? Tidak, saya bilang. Ada kemungkinan, ada mujizat tumor itu hilang. Tapi ada kemungkinan ketika dioperasi, tumor itu tidak lengket di rahimnya. Bisa tumor itu diangkat. Seandainya Tuhan izinkan tumor itu lengket di rahimnya dan harus diangkat
di rahimnya, Tuhan pasti akan kasihkan kamu pasangan hidup yang mau terima kamu apa adanya, yang tidak mementingkan kamu bisa melahirkan anak atau tidak. Tuhan punya cara. Jadi yang harus kamu lakukan, kamu percaya 100% kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan, dan bergantung 100% kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, ketika anaknya minta roti, Tuhan tidak akan berikan batu. Ketika anaknya minta ikan, Tuhan tidak akan berikan ular. Jadi ketika engkau minta kesembuhan untuk itu, Tuhan pasti jawab menurut Tuhan apa yang terbaik. Mendengar penjelasan saya ini, pola pikirnya berubah, dia tidak stres, dia boleh semangat, punya pengharapan, percaya 100% kepada Tuhan, lakukan operasi. Akhirnya tumornya terangkat tanpa mengangkat kandungannya, karena Tuhan buat tumornya terlepas daripada tidak melekat di dinding rahimnya. Itulah pola pikir sangat penting, dan itu yang menentukan bagaimana hati kita. Apakah mau stres, apakah mau percaya, ada pengharapan. Pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang terbaik. Demikianlah saya berbicara tentang pola pikir, dan setiap orang saya percaya mulai sekarang pola pikirmu harus berubah sesuai dengan firman Tuhan dan berpikir secara positif. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin.